semuanya, pada video kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang besaran pokok dan besaran turunan dengan beberapa contohnya serta konversi satuan. Setelah menonton video tentang bagaimana merancang percobaan, kamu telah mempelajari bahwa variabel terikat diamati atau diukur pada saat kamu melakukan percobaan. Demikian pula para ilmuwan mencatat hasil pengamatan mereka dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu hasil pengamatan dinyatakan dengan kata-kata untuk mendeskripsikan objek atau fenomena alam yang diamati. Contohnya, ketika kamu memanaskan air, maka kamu dapat melihat ada gelembung udara saat air mendidih dan asap tipis di bagian atas air tersebut. Jika kamu menaruh tanganmu di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, kamu juga merasakan suhu yang lebih panas. Gelembung udara juga ada ketika kamu menuang minuman bersoda ke dalam gelas. Ada suara fizz juga, karena itulah minuman bersoda disebut juga dengan fizzy drink. Semua hal di atas adalah contoh pengamatan kualitatif. Pengamatan juga dapat dilakukan dengan cara kuantitatif, yaitu hasil pengamatan dinyatakan dengan angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kamu mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur. Contoh, misalnya sebanyak 200 ml. Kemudian setelah 3 menit memanaskan air, kamu mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu air ternyata mencapai 70 derajat Celcius. Inilah contoh yang disebut sebagai pengukuran dalam percobaan. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Dan pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contoh besaran yang sudah diberikan misalnya adalah volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur dan juga suhu air setelah dipanaskan. Volume dan suhu adalah contoh besaran. Ada lagi banyak contoh besaran lainnya, misalnya panjang, massa, waktu, berat, dan sebagainya. Dalam ilmu sains dikenal dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau SI seperti yang nampak pada gambar di layar. Misalnya, besaran panjang satuannya dalam sistem internasional adalah meter. Besaran massa satuannya adalah kilogram. Besaran waktu satuannya adalah second. Besaran suhu satuannya adalah Kelvin. Jumlah zat satuannya adalah mol. Watt arus listrik satuannya ampere. Dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh, untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kemudian kita menghitung kecepatan dengan membagi panjang dibagi oleh waktu tempuh. Nah, panjang dan waktu adalah besaran pokok, sementara kecepatan adalah besaran turunan karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Ada lebih banyak besaran turunan dibandingkan besaran pokok. Beberapa contohnya dapat kamu lihat pada gambar yang tampak di layar. Misalnya luas dengan satuan meter persegi, volume dengan satuan meter kubik, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, gaya dengan satuan kilogram meter per second kuadrat,
dan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Setelah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan, mari kita lanjutkan tentang satuan. Dalam melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Namun, ternyata ada beragam satuan yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, untuk mengukur panjang atau jarak, kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Di luar negeri digunakan satuan inci maupun yard. Bahkan zaman dahulu satuan yang digunakan adalah ukuran kaki manusia. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki, adalah satuan tidak baku. Adapun untuk suhu, satuan yang sering kita gunakan adalah derajat Celcius. Tetapi, satuan ini bukan satuan standar dalam sains atau dalam sistem internasional. Satuan yang digunakan yang disebut dengan Sistem Satuan Internasional atau SI di negara subtropis sering digunakan satuan Fahrenheit, tetapi satuan suhu dalam SI adalah Kelvin. Sebagai seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Kata lain mengubah satuan ini adalah mengonversi. Misalnya, kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm dan lebarnya adalah 28 cm. Sementara kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam satuan meter sebagai satuan internasional. Nah, kita dapat menggunakan tanggal konversi panjang sebagaimana yang tampak pada gambar sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam meter. Misalnya, dari cm ke meter dibutuhkan 2 anak tangga naik, maka angka 32 cm dibagi 100. Demikian pula angka 28, sehingga diperoleh panjang kertas itu 0,32 meter dan lebar 0,28 meter. Satuan massa, waktu, dan suhu pun dapat dikonversi seperti ini. Kamu perlu berlatih untuk mengonversi satuan-satuan panjang, waktu, massa, volume, dan kecepatan dengan melihat video-video mengenai konversi satuan yang dapat kamu temukan juga di channel ini. Pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kamu mulai mengukur. Kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya, juga tidak menyentuh wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. Yang ketiga, selalu mencatat hasil pengukuran disertai satuannya, gunakan simbol satuan yang benar. Dan keempat, hindari kesalahan paralaks di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Matamu harus sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Kamu bisa melihat pada gambar, yaitu orang A membaca terlalu rendah dari skala sebenarnya, orang B membaca skala yang paling tepat, sedangkan orang C membaca terlalu tinggi dari skala sebenarnya. Jadi, orang A dan orang C melakukan kesalahan paralaks dalam saat melakukan pengukuran. Langkah yang kelima adalah segera mencatat hasil pengukuran. Jangan mengandalkan ingatan saja, karena keterbatasan manusia dalam mengingat.
Kemudian yang ketujuh adalah cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung, sehingga dalam mengukur volume cairan selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala pada batas itu. Namun, ada cairan tertentu yang mencembung di bagian atas. Untuk cairan seperti ini, bacalah skala pada bagian atas. Kamu dapat melihat lebih jelas pada gambar yang nampak di layar. Kamu membaca skala misalnya pada gambar sebelah kiri dari bagian bawah meniskus jika kurvanya mencembung ke bawah sehingga didapat hasil pengamatan 67 ml. Sedangkan untuk gambar di sebelah kanan kamu membaca skala dari bagian atas meniskus jika kurvanya mencembung ke atas sehingga hasil pengukuran dibaca 66 ml. Untuk mempraktikkan teknik pengukuran yang benar, kamu nantinya harus terbiasa melakukan berbagai percobaan sehingga didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Beberapa contoh alat ukur yang sering kita gunakan saat melakukan kegiatan pengukuran dan percobaan di laboratorium IPA antara lain timbangan duduk yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda, kemudian meteran yang digunakan untuk mengukur panjang, dan stopwatch yang kita gunakan untuk mengukur waktu. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.